Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini begitu juga. Fakion ini warnanya sudah melebihi warna aslinya. Jadi bukan apa namanya kuning tua, tidak apa kuning muda tadi ya. Ini faki ini apa warnanya cerah. Jadi kalau hitam sekali, kalau kuning berarti kuning sekali. Ya sudah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Faqi'ul launuha. Jadi warnanya itu adalah warna faqi, ya, warna faqi. Faqi itu apa? Lebih cerah. Faqi itu apa? Terus menerus. Kalau bahasanya apa? Membunyikan tangan terus menerus, itu faqi, membunyikan tangan. Atau faqi itu dalam tafsir Ibnu Katsir adalah syadidus sawad. Warnanya sudah kehitam-hitaman. Ya, kakatutahlah. Kan makin susah Bani Israel. Coba cari sapi yang warnanya kuning aja, enggak ada putih-putihnya sedikit pun. Atau hitam semuanya, hitam pekat, enggak ada putihnya sedikit pun. Coba cari. Ya, kan makin susah lagi, Pak. Rupanya Bani Israel itu dia ingin begini soalnya. Oh, kalau enggak dapat nanti kami enggak usah buat saja. Nah, begini kalau kami begini ya. Kalau sudah begini berarti tidak dapat, berarti nggak usah sembelih saja. Itu maksud mereka. Cuma ada solusi lagi, maksudnya Allah mengatakan, cari warna ini. Mereka ingin cari jalan untuk dia ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab lagi supaya mereka untuk menyembelih lagi, Pak. Maka mereka menyusahkan diri mereka sendiri untuk mencari lembu yang hitam semuanya, tidak ada putihnya. Atau mencari lembu yang warnanya kuning semuanya, tidak ada warna yang lain. Kan makin susah namanya. Bagaimana faqih itu? Tasurrun nadhirin. Apa makna tasurun nadhirin? Di dalam tafsir Baidawi yang kita kaji sekarang itu maknanya tu'jibuhum, yang bisa membuat orang lain kagum dengan sapi itu. Ya, katutahlah midam. Sudah sapi hitam sekali atau sapi kuning sekali yang membuat orang lain takjub kepada sapi itu. Tapi kalau sapi biasa enggak boleh. Ya, makin susah loh Bani Israel gara-gara pertanyaan mereka. Maka jangan banyak tanya. Ketika orang tua menyuruh, nak beli gula di pasar, nak. Di kedai siapa, mak? Di kedai ini, di kedai itu. Di kedai ini, nak. Gulanya bagaimana? Apakah gula warna putih sedikit atau agak kuning-kuning? Gula putihnya makin susah lagi kita cari gula putih. Nanti gula putihnya bagaimana nanti? Ada yang begini bercak-bercak dan lain sebagainya. Jangan banyak bertanya. Ketika disuruh beli gula, beli gula. Beli gula. Kecuali orang tua mengatakan, beli gula yang seperti ini. Beli gula yang warnanya putih semuanya. Ya, kecuali begitu. Demikian pula kita ketika disuruh salat. Salatlah kamu. Jangan tanya-tanya. Kalau saya sakit bagaimana? Sakit juga salat, ya, Pak. Kalau saya ini bagaimana? Dia inginnya apa? Sakit tidak salat, ya, Pak. Sakit tidak salat. Oh, saya ini dalam perjalanan salat juga. Saya dalam peperangan salat juga, dalam perang salat, ya, Pak. Bahkan kan diatur pada masa Rasulullah, itu orang perang itu diatur. Kalau musuhnya di depan bagaimana? Kalau musuh di belakang bagaimana? Kalau musuh di samping bagaimana cara salatnya? Makanya nanti ada dua saf nanti. Depan salat, di belakang dengan senjata menjaga, ya, Pak. Ketika mereka mau yang di belakang salat, yang di depan selesai, yang belakang lanjutkan salat. Sedangkan yang di depan memegang senjata. Atau bagaimana ini sudah dikejar oleh musuh? Sudah dikejar musuh, Pak. Hanjut temayang. Wadai tetap Allah kata musuh nih, Pak. Bagaimana? Farijalan aurubana. Salatlah kamu dengan senjatamu sambil berjalan. Farijalan. Allahu Akbar. Jalan juga. Tapi mendengar baik tamu laru ni, Pak. Sedang tajak-ajak kan laru. Allahu Akbar. Urung halampak urung. Kaki takbir Allahu Akbar. Pajikan landung ini, Pak. Jadi artinya apa? Kita harus menjaga juga. Ketika salat itu kita jaga sambil berjalan. Aurubana. Atau di atas kendaraan. Jadi nggak usah bertanya-tanya. Nggak usah bertanya-tanya. Ketika diwajibkan salat, jangan bertanya. Diwajibkan puasa Ramadan, jangan bertanya. Ya Allah, kenapa puasa Ramadan di bulan Ramadan? Boleh nggak dipindahkan di bulan Syawal? Tapi namanya Ramadan. Jangan tanya-tanya. Jangan tanya-tanya. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Jangan tanya-tanya. Kenapa wajib zakat? Jangan tanya-tanya. Maka kalau secara logika kan begini. Seorang itu wajib bayar zakat apabila dia sudah menyaksikan dua bulan, ya, Pak. Ya, seperti bayi baru lahir kan, harus menyaksikan 2 bulan. Bagaimana 2 bulan? Bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bagaimana membedakan antara Ramadan dan Syawal? Ketika akhir Ramadan,
kita berbuka puasa. Jadi buka puasa itu setelah itu apa? Langsung masuk bulan Syawal. Ya, berbeda kalau kita di perkiraan waktu kita, waktu Indonesia WIB itu, atau WITA, atau satu lagi, itu pas jam 12 malam itu sudah masuk hari selanjutnya. Tetapi dalam perhitungan bulan Hijriah, itu ketika habis buka puasa sudah masuk bulan yang lain. Ketika terbenam matahari sudah masuk bulan yang lain. Makanya bayi yang lahir sebelum sesudah kita makan sahur, dia tidak, setelah kita buka puasa maka tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib dia, Pak. Kenapa? Dia lahir sudah masuk bulan Syawal. Maka bagaimana juga harus 2 bulan dia. Dia lahir di bulan Ramadan, kemudian pas mau buka puasa dia masih hidup juga, maka bayi ini wajib untuk bayar zakat. Makanya kewajiban bayar zakat kapan? Malam Lebaran, itu wajib bayar zakat di malam Lebaran. Kalau kewajiban di bulan lain itu tidak wajib. Sebelum masuk bulan Syawal tidak wajib. Kenapa? Karena belum menyaksikan 2 bulan. Maka kewajiban zakat fitrah ketika kita menyaksikan 2 bulan. Bulan apa? Di bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal. Ditandai dengan akhir kita makan buka puasa. Habis buka puasa terbenam matahari sudah masuk bulan Syawal. Jadi maka wajib dia bayar zakat. Tapi kalau belum masuk bulan Syawal, nggak wajib, dia meninggal dunia nih, Pak. Meninggal dunia kecuali sudah dia bayar zakat. Maka ketika bayar zakat nggak boleh minta lagi. Jawab panitia, ya helun kamu meninggal tadi itu mah zakat nih, Pak. Tadi itu mah zakat. Bahkan ayah saya tidak menyaksikan 2 bulan ya, Pak. Biarin saja. Apa ini? Kewajiban itu setelah itu wajibnya, Pak. Kalau lain sunnah. Ya sunnah, belum wajib. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan 1 ayat lagi. Ya. Ini sama juga. Ayatnya gaya bahasanya sama, cuma pengulangan depannya saja. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Ini sama juga. Makanya di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran atau satu lagi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Di situ beliau mengatakan at-tikraru yufidu at-ta'kid. Pengulangan dalam Al-Quran itu memberikan faedah taukid. Artinya begitu dungunya mereka, begitu ingkarnya mereka kepada Allah, begitu ingkarnya mereka kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga mengulang-ulang. Habatat tak tebe, maknya habatat tak tebe. Ya. Kalau kita ini nanti ada seorang bertanya kenapa harus puasa, tinggal katanya lah, apakah harus puasa? Itu orang dungu namanya, Pak. Orang su'ul adab ya, akhlaknya, etikanya kurang, Pak. Bertanya itu saja yang dia tanya. Setelah kita jelaskan bertanya itu lagi bertanya. Bani Israel. Setelah dijelaskan dia tanya itu lagi ditanya. Habatan lah yang tanya. Tadi sudah jelas. Sapinya tidak tua sekali, tidak muda sekali, sudah jelas. Warnanya hitam pekat atau kuning sekali, sudah jelas. Tapi dia tanya lagi. Pak. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Bagaimana itu sapinya? Kuning sekali, bagaimana kuningnya itu? Hitamnya bagaimana? Antara tidak tua dan tidak muda, bagaimana kondisinya? Ya, Mbak, kondisinya bagaimana? Kita lanjut sekarang. Innal baqara tashabaha alaina. Satu bacaan lagi. Innal baqara tashabbaha alaina. Bacaannya bisa 2. Tashabaha alaina. Tashabbaha alaina. Ada tasdid. Ya, bacaannya boleh 2. Itu qiraat. Jadi beda mendawa Pak kiraat, Pak. Jadi kiraat itu tidak semua bacaan dibaca seperti itu. Cuma ada kiraat tertentu nanti. Ini boleh dibaca begini, boleh dibaca begini. Ya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Bacaan kedua ini dari Bani Atrah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca sirat, ada yang baca zirat. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pemakaian kalimat ihdinas zirat itu dipakai sampai sekarang oleh Bani Atrah. Maka kalau kita pergi nanti ke Arab itu, ada satu kelompok nanti, termasuk di Yaman begitu juga. Mereka ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Zirat dia baca. Zirat itu maknanya sirat juga, sama juga. Cuma bahasa Bani Atrah. Dan ini dibaca juga, seperti membaca Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, Pak. Dua-dua ada bacaannya, jadi bukan salah. Dan tidak semua bacaan Maliki yaumiddin itu bisa panjang dan pendek.
Mana contohnya yang tidak bisa panjang? Malikin nas. Tidak boleh. Malikin nas. Ya, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tidak boleh. Malikin nas. Tidak boleh. Tetapi ketika dalam Al-Fatihah boleh dua. Boleh maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Maka Imam Al-Baghawi mengatakan maliki yaumiddin sama artinya dengan maliki yaumiddin. Ya, maka kita harus punya ilmu di situ. Paling enggak apa? Dasar ilmu tentang bacaan. Baik mendawa baik. Ketika kau baca nanti malikin nas, ya kayak pepana mal kau. Ya, Pak. Yang betulnya Pak, malikin nas apa kan? Gedenya salah, ya, Pak. Ada hal yang dipendekkan, ada yang tidak dipendekkan. Bahkan kita ini yang panjang kita pendekkan, Pak. La ilaha illallah. La-nya kan panjang, Pak. Itu namanya la nafi lil jinsi. Kita sekarang tidak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya apa? Le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain Allah, menyokong ke depu malaikat, ya, Pak. Ya. Jadi kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua itu bukan. Tetapi ketika la-nya kita pendekkan, la ilaha illallah. Sekarang salawat-salawat kan sudah menyebar sekarang, Pak. Bukan di Aceh saja, semuanya sudah. La ilaha illallah. La ilaha. Gimana la ilaha, Pak? Yang betul la ilaha illallah. Itu yang betul. Tapi kita sudah merubahnya. La ilaha la ilaha. Arti la itu lam taukid. Maknanya apa? Banyak Tuhan selain Allah. Berbeda dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya katanya yang masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, le Tuhan selain Allah. Le ikalil mereka geram malaikat manyu panjang dak pujih tiganya kaumnya, ya. Jadi bukan le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain. Sebenarnya kan boleh bacanya panjang, apa namanya cepat, tetapi la-nya dipanjangkan sedikit. La ilaha illallah, la ilaha. Jangan la ilaha illallah, la ilaha itu salah. Yang betul la, kalau mau cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la-nya panjang. Jadi jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la-nya pendek. Kalau pendek artinya sudah menyimpang. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipanjangkan, ada yang tidak dipanjangkan. Kita harus memahami itu, Pak. Jangan nanti kita melihat Maliki Yaumiddin saja boleh panjang, boleh pendek. Itu berbeda, ya, Pak, berbeda. Kita harus melakukan perbedaan. Apa beda ma di situ dengan la di sini? Kalau ma di situ dia menyatu kalimatnya malikun, malikun, ya nampak, malikun, malikun. Tapi kalau la itu dia tidak menyatu dengan ilah. La ilah satu. Maknanya apa? Lam itu la nafi lil jinsi, menafikan semua selain Allah. Patung itu bukan Tuhan, gunung itu bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bosmu bukan Tuhan, pimpinanmu bukan Tuhan, iblis bukan Tuhan, malaikat bukan Tuhan, ya, Pak. Yang Tuhan disembah itu illallah, kecuali Allah selain apa namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita lanjut. Ya, ini sekarang baru dibaca terjemahannya. Innal baqara tasyabaha alaina. Ada yang membaca tasyabaha alaina. Ya, jadi dua. Tasyabaha alaina. Satu lagi tasyabaha alaina, ada tasdid. Tapi artinya sama. Ya, coba coba diterjemahkan. Tidak, dari tengah-tengah. Sesungguhnya sapi, ya. Karena sesungguhnya sapi. Oke, sudah. Sapi itu sama semua sama kaminya, kamu mulai sama loh. Bunuh bertanya, Pak. Tadi dia bertanya sapi bagaimana? Setelah dijelaskan dia mengatakan tasyabaha alaina. Kok serupa sekali? Perjelas lagi lah bagaimana itu. Ya, Pak. Dia ingin apa? Ingin mencari trik supaya tidak menyembelih sapi. Cari trik dia, Pak. Cari trik enggak menyembelih sapi. Ya. Jadi dia mengatakan tasyabaha alaina. Coba jelaskan secara rinci lagi. Tadi kan sudah rinci tadi. Sudah rinci tadi, tidak tua sekali, tidak muda sekali. Sapinya berwarna kuning atau berwarna kehitam-hitaman. Mereka masih mengatakan innal baqara tasyabaha alaina.
Kalau begitu ya hampir serupa lah. Coba yang lebih tegas lagi, lebih tegas, Pak. Gimana cara akhlak tidak ada, Pak? Baik dengan Nabi Musa maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti seorang pemuda ketika dia berdoa di masjid. Apa doa dia? Ya Allah, berikan kepada saya rezeki, ya Allah. Kalau engkau mau, kalau tidak mau, enggak usah kasih rezeki lu saya. Pak. Ya Allah, tolong berikan saya ini petunjuk kalau engkau mau. Kalau enggak mau, ya sudah, bejo gini. Kalau dalam bahasa Aceh, petahom, petahom. Seperti seorang anak datang kepada orang tua, mak kasih duit dulu, saya mau kasih, boleh enggak kasih, ya sudah, enggak usah kasih. Ya, Mbak. Rasulullah menegur pemuda ini, jangan begitu kamu minta berdoa kepada Allah. Kamu minta saja, optimis saja kamu. Maka Rasulullah menyuruh kita apa? Minta surga Firdaus yang tidak mungkin kita masuk, nggak mungkin, Pak. Tetapi apa yang tidak mungkin kalau kita terus berdoa, terus berdoa. Seorang anak tiap hari dia minta ke orang tuanya, ya beli sepeda ya. Ayahnya nggak mungkin beli sepeda, Pak. Nggak punya duit. Tetapi karena setiap hari dia minta, ya beli sepeda, ya beli sepeda. Akhirnya apa? Ayahnya cari duit demi anaknya untuk beli sepeda, Pak. Dia beli juga sepeda. Kita itu model-model seperti kita. Kalau surga Firdaus itu harus lihat-lihat dulu. Ibadah-ibadah kita pun biasa-biasa saja, ya Mbak. Jadi apa? Kita minta. Kenapa? Arahan dari Rasulullah kepada sahabatnya, utlubul Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Mungkin gara-gara minta terus kita minta, Pak. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Ya, Mbak. Jadi baik melaki, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Bangku tempel boleh juga. Kita bangku tempel boleh juga, ya Mbak. Jangan minta-minta bangku tempel. Yang ngejuk bangku tempel ke kemah nih, Pak. Nanti di samping surga ada bangku tempel, Pak. Kalau mobil dulu itu ada bangku tempel, Pak. Ya. Tajak dari no Medan, bangku KB, 6 bangku tempel. Bangku tempel jicit, asal truk Medan, ya, Pak. Bangku tempel boleh juga asal saya sampai ke Medan, ya, Pak. Jangan minta bangku tempel, ya, Pak. Enggak tenang kita. Maka jangan kita, ya Allah, kalau engkau mau ampunilah dosa saya, kalau enggak mau enggak usah ampuni. Jangan begitu, Pak. Kalau tidak diampuni bagaimana? Jadi kita optimis saja, Pak, optimis saja. Yang ampuni dosa saya. Masukkan saya ke dalam surga. Masukkan ke dalam surga Firdaus. Tapi nanti jangan kalau malu-malu. Biasa orang kan malu-malu, Pak, ketika berdoa di samping orang lain. Ya. Mintalah surga Firdaus ketika malam hari, Pak. Ya. Nanti ketika siang-siang, ya Allah masukkan saya surga Firdaus. Didengar di orang samping, surga Firdaus bersemayang. Nah, kadang-kadang nah, Pak. Malu didengar orang samping minta surga Firdaus. Mintalah di malam hari, ya, supaya tidak didengar oleh orang lain. Ya. Jadi yang optimis, ya, Pak. Jangan pesimis. Ini kan pesimis. Tasyabah alaina. Dia rencana nggak mau menyembelih. Sapi kami sama semua, warnanya sama, ini sama. Bagaimana cara? Coba rincikan lagi. Ya. Itu kan tidak ada punya etika namanya, Pak. Tidak punya etika. Seorang orang tua menyuruh anaknya pergi ke pasar, nak. Bagaimana caranya, Bu? Apakah jalan sini? Kamu jalan sini. Nanti jalan sini ada becek, Bu. Bagaimana, Bu? Kamu jalan sana. Jalan sana jalannya belum habis dibuat lagi, Bu. Ya. Oh, kamu jalan di tengah saya. Jalan tengah itu agak susah juga. Banyak batu-batunya. Dia rencananya apa? Untuk tidak pergi dan patuh pada orang tuanya. Maka kan makin murka Allah Subhanahu wa taala, makin murka Allah pada mereka. Maka jangan bertanya-tanya lagi. Ya. Jangan, kalau saya sakit bagaimana? Di dalam fikih sudah dijelaskan. Orang sakit salatnya bagaimana? Ya Allah, kalau saya dalam perjalanan sudah dijelaskan. Dalam fikih nanti baca fikih, ya, Pak. Bagaimana orang salat dalam perjalanan? Oh, kita ini di dalam ketakutan, Pak. Dalam itu ada juga salat khauf, ada diterangkan di dalam fikih, dalam Al-Qur'an juga ada diterangkan. Ya, sebagai penutup ini. Oh, kan. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya, Pak. Coba ini baca. Ya, ini kita harus lihat ini. Maksud petunjuk di sini apa? Bukan petunjuk hidayah, tidak. Jangan salah, Pak. Jadi makanya contoh lain. Dalal itu apa? Sesat, ya, Pak. Dalal itu sesat. Fi dalalim mubin. Tetapi tidak bermakna dalal itu selalu maknanya sesat dan murka, tidak. Dimurkai oleh Allah. Contoh seperti anak Nabi Yakub alaihissalam, 12 orang. Ya, 12 orang. Ketika mereka itu membohongi orang tuanya, Nabi Yusuf dimakan serigala, satu. Yang kedua, mereka terjebak dengan melalui jebakan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjebak dia supaya bisa mengambil adiknya dan memasukkan ke dalam kerajaan dengan menuduh adiknya sudah mencuri. Akhirnya mereka mengatakan kepada ayahnya, inna benaka sarak,
anak kamu yang itu sudah mencuri. Kami tidak tahu kecuali apa? Ya mereka lah yang ini. Kalau nggak percaya, coba tanya sama kerajaan itu, tanya sama pengawal itu. Si Bunyamin sudah mencuri, ya Pak, sudah terjebak. Rupanya setelah itu kan ketahuan. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalian kenal saya? Mereka melihat ke atas, oh kamu Yusuf? Ya, saya Yusuf. Ketika itu sekarang bawa pulang baju saya, karena ayah Nabi Yakub sudah buta. Ciumkan ke Nabi Yakub. Ketika dicium oleh Nabi Yakub matanya bisa melihat kembali. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Saya sudah menduga Yusuf itu masih hidup. Ya, Pak. Apa jawab anak-anaknya yang 10 orang itu, Pak? Innaka lafi dhalalikal qadim. Tidak kita artikan kamu sesat wahai ayahku. Tidak. Dalal itu bukan sesat pada konteks ayat itu, Pak. Engkau masih seperti semula wahai ayahku. Tetap sayang saja kepada dia. Kenapa tidak sayang kepada kami? Ya, Pak, ini makna dalal. Dalal mubin. Itu arti dalal itu apa? Dalal itu artinya masih seperti dulu. Jadi bukan sesat lagi artinya. Mana ada seorang anak ngomong ke orang tuanya, engkau sesat wahai ayahku. Tidak. Walaupun kalimatnya dalal. Inilah muhtadun, maknanya apa? Bukan petunjuk. Mudah-mudahan kami bisa menyembelih seekor sapi itu. Kami bisa cari sapi itu. Ya, bukan apa petunjuk. Dengan penjelasan rinci, nanti sapi warna kuning, sapi begini, sapi begini. Tolong jelaskan secara rinci lagi bagaimana kuningnya itu. Kan pembengeh, Pak. Kita kalau ada orang yang seperti ini, yang kata tampai, Pak. Orang bertanya-tanya terus ya, Pak. Bagaimana warnanya? Bagaimana ini? Bagaimana kalau begini? Mudah-mudahan kami bisa mencari sapi itu. Ya, kakak bengeh dia, Pak. Tetapi Allah tidak ini juga. Tetap memberikan nasihat kepada Nabi Musa. Kamu kasih tahu Musa, ininya begini. Kamu kasih tahu lagi Musa. Ya, Pak. Ini makna lamu tadun. Ini bukan petunjuk yang dimaksudkan oleh Allah. Saya berikan hudal lil muttaqin. Bukan petunjuk itu. Tetapi apa? Mudah-mudahan ada pencerahan bagi kami bagaimana tentang sapi itu dan kami baru menyembelih sapi itu. Ini makna lamu tadun. Ini ada lam, ini namanya lam taukid. Itu lam tadun. Makanya kalau kita baca la ilaha illallah, itu lam itu taukid juga sama seperti ini, Pak. Maknanya apa? Mudah-mudahan kami bisa dapat. Ya. Kalau tadi la ilaha illallah, Tuhan itu banyak. Tapi kita bacanya la ilaha illallah, atau kita cepatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la-nya panjang. Itu maknanya la nafi lil jinsi, menafikan semua jins selain Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan ini. Masih juga ini pertanyaan mereka juga nih, Pak. Ya. Pembangkangan Bani Israel. Besok tidak ada ya, besok Jumat. Berarti Jumat orang lain, Pak. Saya besok hari Sabtu ya, hari Sabtu insyaallah. Karena Jumat saya jadwal ada masjid lain nanti. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.